pernah, sering banget via SMS biasanya. Udah pernah sih, udah dapet tawaran. Nggak mau dan nggak bakal mau. Resikonya katanya resikonya besar gitu. Nggak pernah, Kenapa? nggak berani aja, nggak aman kayaknya sih. Ngeri aja sih menurut saya sih. Soalnya kan takutnya dia belum terdaftar di OJK. Terus yang jelas kan bunganya kan pasti tinggi ya setahu saya. Sewaktu-waktu itu ditelepon sama dia, terus kadang-kadang katanya dikejar ke kantor atau di rumah. Ternyata sampai sekarang nggak dikejar-kejar sih. Ya kadang-kadang tuh temen ditelepon, Pak saya blokir aja dah nomor HP saya gitu. Pas di saat kita telat bayar, kita sering ditelepon untuk melunasi hari itu juga. Terganggu sih, cuman kadang kalau pas di saat saya berasa terganggu, ya udah saya blok aja nomornya sekalian. Telat bayar atau nggak bayar itu kita ditelepon terus ditelepon terus. Ya udah nggak bisa lagi kan, saya udah nggak bayar semua juga. Itu semua nggak dibayar. Iya nggak. Rick, di era digital seperti sekarang data pribadi itu kan ibarat harta ya. Kalau kita punya harta itu kan sudah sewajibnya diproteksi. Terus gimana ya cara supaya Gini. data kita terproteksi dengan baik? Soal data ini saya baca, saya mau nanya ini ke Bima di berita online. Jadi Polres Metro Jakarta Pusat itu nangkep orang berhubungan dengan vintage ini. Terus si polisinya bilang gini, jadi caranya dia nyebar SMS, kemudian ada tautan supaya diklik. Kalau tertarik nanti dia akan mengisi daftar-daftar, dan itu tuh ada klausul soal data-data pribadi. Jadi si pinjol itu boleh mengakses data-data pribadi di handphone dan lain-lain kalau dia nggak bayar. Nah itu kan ditandatanganin sama si nasabah. Nah kalau udah gitu gimana Bim? Nasabahnya setuju tuh. Ini dia nih, jadi di peraturan OJK 77 itu kan ketat banget mengatur soal fintech. Walaupun ini fintech yang diregulasi. Di situ ada tulisan bahwa fintech itu tidak boleh membagikan data kepada pihak ketiga, kecuali atas izin atau konsen dari pengguna. Kadang-kadang kita nih lagi gemar digital ya. Kadang-kadang kita download aplikasi itu atau ada tautan SMS, main diklik aja. Nah, main diklik, udah di situ ada tulisannya meminta data pribadi. Wah, karena antara lagi butuh uang, kemudian dengan kecepatan akses itu kita klik-klik aja tuh data pribadi. Dia minta video, kita kasih, bisa ngelihat kontak, gambar dan lain-lain, bahkan kalender. Jadi tahu kita kapan lagi slow-nya, mereka akan telepon dan ngancem-ngancem debt collector-nya. Sampai secanggih itu ya. Jadi ini pelajaran juga buat konsumen. Saya itu dulu pengalaman kan terornya itu adalah teror kredit via telepon. Kemudian ada teror kredit lewat SMS. Itu udah hampir berkurang, kira-kira 80-90%. Karena saya download aplikasi, ya bisa dicari ya aplikasi. Apa itu? Ya, Ada aplikasi namanya untuk, ya nggak boleh nyebutin lah ya, aplikasinya sejenis banyak. Tapi aplikasi ini bisa kita copy kontak ya, yang tadi SMS yang nggak jelas. Di situ langsung kelihatan tuh, tulisannya jadi berubah, pinjol ilegal, pinjol abal-abal, debt collector ilegal. Jadi sebelum mereka melakukan tindakan lebih jauh, kalau ada telepon atau SMS di nomor ini, langsung saya lacak di situ, aplikasinya juga gratis. Saya akan melihat, wah ini udah nggak beres nih, karena dia mau nawarin kredit abal-abal. Di situ udah stop, dia nggak mau minta data macam-macam, udah stop, putus hubungan, kita blok nomornya. Jadi itu salah satu cara yang paling gampang ya. Yang kedua juga bacalah kalau sebelum tanda tangan atau mengajukan pinjaman. Caption aja malas baca di Instagram Bim. Ya itu dia, kita generasi instan sih. Itulah malas baca memang. Konsentrasinya cuma 10 detik. Iya. Generasi milenial ini. Jadi informasi syarat ketentuan yang panjang itu, yang biasa Pak Sunan mungkin sering bikin kalau dalam hal perjanjian kerjasama itu nggak ada yang baca tuh milenial sekarang. Nah, saya mau nanya langsung iya aja. Ke Bang Sunan. Bang Sunan gimana kasusnya kalau tadi udah ada klausul antara si nasabah yang menyetujui dia tanda tangan bahwa kontaknya boleh diakses oleh si pinjol itu gimana nih caranya? Ya, tetap ada pidananya di situ. Artinya ketika itu kan hak keperdataan ya, persetujuan antara orang yang meminjam dengan aplikasi tersebut.
Tapi ketika istilahnya izin dari kita itu untuk mengakses dan disalahgunakan sehingga ada dugaan pelanggaran pidana ITE maupun pelanggaran pidana umum, tetap bisa dilaporkan. Jadi jangan merasa hebat, merasa menang. Oh, kan saya sudah atas kesepakatan misalnya nih si aplikasi online atau debt collectornya kan sudah kesepakatan si peminjam uang, boleh. Betul. Oke, katakan boleh. Tapi bolehnya untuk digunakan sebagai apa? Kalau sebagai hal-hal yang melanggar ketentuan aturan pidana ya bisa kita laporkan gitu loh. Jadi ya itu tidak menjadi sebuah senjata besar buat mereka juga gitu kan. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada. Bim, Mas Bim, ini aku mau tanya, tadi kan di depan kita ada video ya, ada yang bilang kalau utangnya nggak dibayar tuh via pinjol. Nah itu gimana dong? Berarti diikhlasin sama fintechnya? Sabda Kemenkominfo kan udah jelas, kalau Anda berutang ke pinjol yang ilegal jangan dibayar. Itu sabda itu selalu saya ingatkan kepada teman-teman saya itu kalau. Tapi bukan berarti lu semua ngutang mau pinjol ilegal ya. Ayo, jangan ada yang download ya. Sabda itu tidak berlaku literal itu ya. Kalau saya kurang setuju. Karena saya yakin di agama manapun ya, namanya kita mempunyai hutang wajib dibayar. Gitu loh ya. Saya lebih setuju daripada kita pinjam uang tidak bayar, saya lebih setuju kita sama-sama ya melakukan gerakan tidak pinjam uang di pinjol. Atau kalaupun sudah terlanjur pinjam, ada hal-hal yang tidak berkenan, dugaan pelanggaran hukum, sama-sama bersatu membuat laporan. Gitu loh. Oke, kalau Mbak Ririn, apa yang Anda pikirkan ketika tadi, ini kok udah digerebek makin banyak? Tadi kan saya tahu Mbak Ririn nanya ke Bung Sunan, tapi kalau Anda melihatnya gimana? Ini makin banyak, nasabahnya juga makin banyak yang dongkol. Apa yang kurang selain aspek hukumnya? Sebenarnya sih itu juga ya, saya mempersoalkan yang hal kecil itu karena nama-nama pinjol yang dirilis oleh OJK, itu tuh ya sudah jelas, tetapi pinjol-pinjol yang ilegal ini namanya tuh mirip-mirip gitu loh. Iya, Dan itu susah, itu jebakan juga buat konsumen gitu. Jadi kesannya kredibel ya? Iya, kesannya kredibel pada dana apa gitu. Nah itu selalu jebakan. Terus yang kedua juga verifikasi dari pinjol ini saya kurang tahu. Jadi saya bikin bertanya-tanya. Mungkin nanti Mas Bina bisa jelasin. Kalau kita kredit di bank itu kan penjaminnya itu kan diverifikasi sama pihak bank. Hubungannya apa gitu. Terus kemudian ya pihak bank pastiinlah ke penjamin itu. Nah kalau pinjol ini kan enggak gitu. Bayangkan saja saya tuh punya kenalan karena saya biasa belanja lewat Justip. Nah owner Justip ini tiba-tiba tuh suatu hari tuh diteror, bombardir, telepon, dan itu kata-katanya kebun binatang, WhatsApp ini. Ternyata ada orang, bahkan orang ini tuh bukan saja tidak kenal, tapi di luar pulau gitu, terpencil. Dia memasukkan nama owner Justip ini sebagai penjamin gitu. Apakah verifikasinya cuma nama sama nomor handphone gitu. Nah itu kan bikin dongkolnya 1000 kali itu, karena namanya usaha Justip, handphone itu kan ini ya dipakai, ditelepon, diborbandir, jadi nggak bisa kerja gitu. Nah mungkin itu sebagai netizen kadang bertanya-tanya verifikasinya seperti apa sih gitu. Apa mungkin sebenarnya secara SOP kalau yang legal itu jelas, tapi yang ilegal ngawur gitu, ngaco gitu. Mungkin Mas Bima bisa membantu saya gitu. Atau sebenarnya pertanyaannya tambahin gini. Jadi sebenarnya kalau pinjolnya itu legal, kita perlu hati-hati juga nggak? Tetap perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Sabar, Bung Sunan. Bung Sunan sabar dulu ya. Perlu hati-hati itu semuanya ya. Jadi yang legal pun juga ada beberapa celah. Meskipun ya pengawasan dari OJK tentu beda sama yang ilegal. Ilegal tuh dari awalnya udah bermasalah lah. Apalagi nanti dia menggunakan penjamin nggak verifikasi, kemudian main asar teror. Nah itu parasit ya. Saya setuju tuh, mungkin masih ada sisa pinjol ilegal yang tiap hari tumbuh, itu bisa diberantas. Satu hal lagi yang paling penting, sebenarnya kan teknologi sekarang canggih ya. Kalau ibaratnya rentenir digitalnya makin canggih, sekarang ini kan udah ada teknologi big data, udah ada teknologi artificial intelligence. Masa masih kejadian juga? Ini ngomong ke siapa nih? Ke pemerintah kan?
Iya, ngomong ke semuanya juga buat peringatan. Oke. Masa kejadian juga ya, kita ketik pinjam uang itu di Play Store misalkan di Google Play Store di aplikasi, itu muncul bisa 50 sampai 60-an aplikasi Ya. sejenis. Masa masa kita tes itu kan artinya banyak yang ilegal tuh, banyak yang nggak memenuhi syarat sebagai fintech. Maksudnya kan kalau tadi yang ilegal ini dari awal sudah bermasalah, nggak perlu bicara soal dia verifikasi data pasti udah kacau balau. Ini harusnya langsung diblokir sebelum dia terdaftar di aplikasi. Kan tinggal Betul. minta ke Google nih, ke Menkominfo gitu ya. Iya, Nah buat betul. kita ya jelas ya, kita jadi konsumen juga harus cerdas dan harus hati-hati ngisi pulsa, dan juga kalau berusaha misalkan kita berusaha just tip atau usaha e-commerce, usahakan HP itu memang dipisah, bukan hanya nomornya dipisah antara nomor pribadi dan nomor usaha. Jadi nggak Tapi juga masukin kemana-mana handphonenya ya? juga dipisah. Betul, karena biar nggak ada foto pribadi kita di handphone yang digunakan usaha. Oke. Itu salah satu proteksi dasar yang Aduh, bisa kita foto lakukan. pribadi Selain ini sudah ketegasan tersebar di pemerintah, mana-mana. selain ketegasan pemerintah dalam filtrasi itu tadi, Wak, juga penting yang namanya masyarakatnya supaya sadar ya, supaya melek tentang pinjam online ini. Ya nggak, Rik? Silakan loh. Kita mau jeda loh. Oke, kita akan ngobrol lagi bersama 3 narasumber ini. Tapi yang penting adalah mungkin nggak sih diberantas tadi karena banyak banget yang dongkol. Ya, gue juga dongkol. Tetap bersama kami di Kata Netizen. Biar gak dongkol.